Haleluya. Saya sangat excited untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini karena kita berada dalam satu situasi yang sangat luar biasa pada sekarang ini, yaitu dalam rangka menyambut Hari Paskah. Jadi satu lagi perayaan yang kita sambut, bukan hanya satu lagi tradisi, tapi yang kita ulang-ulang sudah menjadi musim bagi kita. Tapi saya merasakan bahwa Tuhan seperti Tuhan mau nyatakan kepada kita kebenaran. Sudah bukan hanya kita paham tentang Paskah, tapi mengalami kuasa Paskah itu dalam hidup kita. Amen. Yaitu melalui kebangkitan, kematian dan kebangkitan, dan kuasa kebangkitan yang ada bersama dengan kita. Amen. Jadi pada hari ini sesuai dengan tema kita sepanjang bulan Maret ini sehingga bulan April, yaitu kuasa salib dan kebangkitan. Amen. Kuasa salib dan kebangkitan. Kita dalam rangka lebih kurang 1 minggu lagi ini sebelum Paskah, yang dalam jadwal kita, dalam takvim kita, yaitu jatuh pada 4 hari bulan April nanti. Jadi pada minggu ini kita akan lihat topik, yaitu hidup dalam kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus. Sekali lagi saya ulang balik, topik kita pada hari ini ialah hidup dalam kuasa yang sama, membangkitkan Kristus. Ada 2 kali yang betul, bagus juga lah dia punya pernyataan ini. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus. Jadi kita mau hidup kita mengalami kuasa itu, dan hidup dalam kuasa itu, yaitu kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Amin. Haleluya. Yang pertama, mari kita lihat ini. Dari percaya kepada mengalami. Daripada tahu kepada bukan hanya tahu tapi mengalami. Kan experience itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ramai orang percaya dan tahu Yesus mati, Yesus bangkit. Tapi tidak semua hidup dalam kuasa kebangkitan itu. Kan? Tidak semua orang, malah orang percaya yang tahu, yang hidup dalam kuasa kebangkitan itu. Mereka tahu kebangkitan Yesus itu adalah kuasa yang luar biasa. Karena firman Tuhan kita belajar bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa di surga membangkitkan Yesus. Kuasa yang membangkitkan Yesus itu ada bersama dengan kita. Banyak yang tahu itu, tapi masih hidup dalam keadaan yang biasa-biasa. Kan saya suka juga ini kalau jemaat Tuhan secara sambil berseloroh dalam bahasa Indonesia, macam sedikit-sedikit jokes lah. Kan orang tanya kabar, apa kabar kau? Nah, kan, apa kabar? Kita jawab macam biasa. Yang luar biasa. Nah, itu langkah iman. Kita percaya bahwa kita memiliki hidup yang bukan biasa-biasa. Kebiasaan kita adalah yang luar biasa. Amin. Ada yang hanya tahu di pikiran tapi belum mengalami dalam kehidupan. Hari ini Tuhan mau membawa kita dari sekedar mengetahui kepada mengalami. Daripada hanya tahu, lebih dalam lagi percaya kan. Tapi kalau percaya kita akan mengalami. Jadi setakat pengetahuan dia itu tidak penting membawa kita untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi kita percaya. Jadi pada hari ini, oleh firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini, menanamkan iman pada kita untuk melangkah dengan berani, langkah iman daripada hanya tahu kepada mengalami. Amin. Nanti kita lihat apakah kuasa yang kita ada, yang kita miliki, sesuai dengan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nomor 2, kuasa itu untuk kita. Dan bukan hanya untuk kita, tapi untuk kita sekarang, now. Amin. Saya tahu nanti bila kita sudah mati bersama dengan Tuhan, kita lihat kuasa Tuhan, kita akan seperti malaikat boleh berada di mana-mana. Ya, amin. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengalami itu sekarang. Amin. Ada jokes yang dia katakan bukan hanya sekarang, kemarin lagi dah, tapi kita tidak mengalami. Tuhan mau kita mengalami itu sekarang. Saya suka karena bila kita bercakap sekarang ini, selalu sekarang. Jadi esok kita bertemu, kita bilang sekarang, tetap sekarang. Dalam Efesus pasal 1 ayat 19 firman Tuhan mengatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya, betapa hebat kuasa yang Tuhan bagi dengan kita. Betapa hebat dia bilang kuasanya bagi kita yang percaya. Tuhan sudah allocate, sudah bagi kita peruntukan. Saya suka perkataan ini, peruntukan. Soalnya orang
di mana-mana pertumbuhan atau organisasi dia mau peruntukan semua. Kan kalau ada peruntukan selesai, ini masalah dia bilang. Tuhan sudah memberi kita peruntukan. Allocate dengan kita, sudah memberikan kita bagi orang percaya kuasa yang hebat, yang luar biasa. Perhatikan, bukan untuk rasul saja, bukan untuk masa lalu, tapi dan bukan hanya untuk surga ataupun hidup selepas mati nanti, tetapi untuk kita yang percaya, yaitu sekarang. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Jadi kalau saya akan bila saya dengar ini pernyataan seperti ini, saya akan tanya begini. Saya tidak tahu dengan jemaat, tapi saya mau ajak kita tanya yang sama. Apa yang kita miliki ini? Apa sebenarnya kuasa yang kita miliki ini? Apa yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita orang yang percaya ini? Berapa hebat? Berapa hebat kuasa yang Tuhan sudah beri pada Anda dan saya yang percaya. Amin. Oke, kuasa tersebut ayat 3, nomor 3 yaitu kuasa kebangkitan adalah kuasa yang sama. Maksudnya kuasa yang hebat itu adalah kuasa yang sama dengan kuasa yang digunakan oleh Bapa untuk membangkitkan tubuh Yesus dari kematian. Saya tidak tahu apa lagi kuasa yang lebih hebat, lebih luar biasa yang boleh kita boleh bayangkan. Dari pernyataan firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa yang kita miliki itu adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 20 firman Tuhan mengatakan yang dikerjakannya, maksudnya Bapa di sorga, di dalam Kristus ketika Ia, Bapa di sorga, membangkitkan Dia dari antara orang mati. Inilah kuasa yang kita miliki ini. Betapa hebatnya kuasa itu. Daripada kematian, kalau kita bilang 5 roti jadi 12 bakul, 5 roti, 2 ikan menjadi 12 bakul. Sisa itu, itu luar biasa, cukup luar biasa. Tapi itu kita masih ada pikir trik, bahkan masih bilang itu masih boleh kan ada sumber. Tetapi kalau yang orang mati bangkit itu luar biasa. Amin. Dan bukannya yang membangkitkan orang-orang biasa, tapi tubuh Yesus oleh Bapa di sorga. Dan kuasa inilah yang bekerja di dalam kita. Ini bukan kuasa kecil. Ini kuasa yang mengalahkan maut, membuka kubur, dan menewaskan dosa. Amin. Dan firman Tuhan berkata, kuasa yang sama itu ada dalam kita. Jadi saya mau mengajak saudara supaya kita tahu, kita kenal, dan kita sadari. Lebih daripada itu ialah mendahului apa yang kita mau sampaikan pada hari ini, yaitu mengalami kuasa ini. Amin. Mengalami kuasa ini. Atau kita berani percaya dan sanggup percaya bahwa kuasa ini boleh bekerja secara tangible, nampak betul-betul dalam kehidupan kita sekarang ini, yang biasa-biasa ini. Saya angkat, ada orang yang masih mempersoalkan ini sebagai sesuatu yang secara saintifiknya boleh jelaskan. Seperti kuasa yang Tuhan nyatakan ini tidak dapat dijelaskan secara saintifik. Tuhan melakukan hal-hal yang mungkin kita boleh jelaskan, some extent kita boleh jelaskan dari segi sains, tapi luar biasa tak luar biasa. Apalagi jikalau yang sudah mati bangkit. Nomor 4. Nah, kuasa itu ada dalam Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber kuasa dalam kita. Bila ada Roh Kudus dalam diri kita, Tuhan memberi kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus itu memiliki segala sesuatu atribut yang ada pada Bapa di sorga dalam Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan itu ada pada Roh Kudus yang ada dalam kita. Dalam Roma 8 ayat 11 firman Tuhan mengatakan, Roh Dia yang membangkitkan Yesus tinggal di dalam kamu. Haleluya. Yang katakan Roh Dia, Bapa di sorga, yang membangkitkan Yesus. Roh Kudus, Roh Bapa di sorga yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam kita. Kadang-kadang kita sia-siakan apa yang kita miliki, modal ataupun sumber yang ada di dalam diri kita. Saya percaya yang coba menyebabkan kita berpikir sebaliknya ataupun berpikir tidak percaya dan sebagainya adalah musuh kita. Iblis takut betul jika kalau kita tahu dan kita sadar kita memiliki kuasa yang sedemikian. Kuasa kebangkitan bukan sesuatu yang jauh, ia adalah pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ini bermaksud kita tidak hidup sendiri. Kan? Kalau ada 2-3 orang bersama dengan saya berdoa dan juga bersetuju dengan saya apa yang saya doakan, saya percaya Tuhan akan bekerja. Saudaraku, kamu berpikir tentang manusia sekeliling kamu. Sebenarnya apabila firman Tuhan itu menyatakan 2-3 orang, dia bilang 2-3 orang itu sebenarnya adalah Anda
dan paling kurang Anda dan Roh Kudus. Lalu saya beritahu kamu, Roh Kudus lebih dahulu mengaminkan, dia bersetuju dengan firman Tuhan, menyatakan siapa Anda, kuasa yang Anda miliki, identiti Anda. Yang perlu bersetuju dengan Roh Kudus adalah Anda. Saya percaya apa yang Roh Kudus menyatakan bahwa saya adalah orang yang berkuasa, saya adalah orang yang identitinya sudah dibenarkan oleh Bapa. Saya adalah orang benar. Kamu perlu bersetuju dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah berhenti berdoa, bersaksi bersama dengan roh kita. Roh kita sudah tunduk, tapi jiwa kita, soul kita. Dan bukan kadang-kadang, banyak keadaan adalah daging kita yang tidak mau synchronize dengan apa yang Roh Kudus cakap, dan juga roh kita setuju. Sebab roh kita sudah diperbaharui. Roh kita itu sudah excellent, sudah dibenarkan, tidak ada dosa, tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Roh Kudus akan bersetuju dan bersama-sama dengan roh kita menyatakan siapa kita, identiti kita. Yang perlu bersetuju dengan Roh Kudus adalah jiwa kita. Jiwa kita, pikiran kita, minda kita ini yang selalu berpikiran logik. Bolehkah, tidak bolehkah? Yang mau melangkau lebih jauh daripada pikiran-pikiran yang rasional. Yang percaya bahwa walaupun sudah mustahil, dokter ataupun siapa-siapa sudah buktikan bahwa tidak boleh, sudah mustahil sudah, tapi kita masih ada keyakinan hati kita untuk percaya dan membawa langkah tubuh kita untuk melangkah dengan iman. Saya percaya penjelasan yang paling baik adalah kesaksian daripada Kenneth Hagin. Ketika firman Tuhan mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah hal itu telah terjadi, maka hal itu akan diberikan kepadamu, maka bermula dengan pikiran ataupun dengan jiwa. Roh si Kenneth Hagin sudah setuju dengan firman Tuhan bahwa dia sudah sembuh, tapi dia perlu pucuk dari pikiran. Dia katakan, jikalau Tuhan katakan bahwa saya sudah sembuh, kalau saya percaya saya sudah sembuh, walaupun saya belum sembuh, tapi saya percaya saya sudah sembuh, maka kesembuhan itu datang, maka saya percaya saya sudah sembuh. Lepas itu dia tidak berhenti, dia ubah pikiran dia, karena pertobatan ialah perubahan pikiran kita. Pertama-tama pertobatan adalah perubahan pikiran kita. Metanoia maksudnya berubah, mengubah pikiran kita dengan pikiran yang baru, sesuai dengan pikiran yang Roh Kudus beri pada Anda dan saya. Kemudian dia katakan, kalau saya sudah sembuh, maka saya boleh berjalan. Jadi dia angkat kaki, dia jatuh di tepi kantil. Akhirnya jiwa dia bersetuju dengan apa yang Roh katakan tentang dia, apa yang firman Tuhan katakan, dan akhirnya dia diikuti dengan tubuh dia. Melangkah dengan iman. Dia jatuh kaki dia, bila dia jatuh kaki dia, kemudian perkara yang luar biasa terjadi, mustahil terjadi. Dokter sudah send dia pulang untuk dia ada sakit paliatif. Itu kan sebutan dia. Maksudnya sakit yang tunggu untuk pergi saja. Tapi ketika dia melangkah dengan iman, kuasa Tuhan campur tangan dan dia mengalami kesembuhan luar biasa. Ini bermaksud kita tidak hidup sendiri, kita tidak berjuang sendiri, kita tidak menghadapi hidup dengan kekuatan sendiri. Amin. Haleluya. Tapi saya bersyukur karena ramai orang-orang bawa rohani kita sebelum ini mempunyai pikiran yang lebih kreatif. Kreatif bermaksud mereka sanggup mengalami segala sesuatu untuk meraih kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dia katakan bahwa jikalau Bapa di surga, Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan luar biasa dan mengalami kemuliaan, saya pun mau mengalami ini. Tuhan sudah selamatkan mereka dan mau supaya mereka jangan mengalami semua ini. Tapi mereka sanggup, mereka masih mau karena pilihan mereka. Yang beritahu kamu bahwa Paulus, khususnya Paulus lah, banyak kali Tuhan selamatkan dia, tapi dia pilih untuk menderita, malah untuk mati untuk Kristus. Karena dia tahu apa itu kematian, apa itu kehidupan bagi dia. Amin. Luar biasa. Saya percaya satu peringkat Tuhan memberi kita hati yang sedemikian rupa, karena kita tahu baik mati, baik kehidupan, apa yang kuasa-kuasa yang ada di atas, di bawah, dan sebagainya tidak pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Haleluya. Kita tidak menghadapi hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita memiliki pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dan kuasa yang ada pada Roh Kudus itulah yang membangkitkan, kuasa yang sama membangkitkan Kristus dari kematian. Amin. Yang tinggal di dalam kita. Nomor 5. Apa maksud hidup dalam kuasa kebangkitan?
Apa maksud hidup dalam kuasa kebangkitan? Nah, ini kita sebut sedikit saja. Saya percaya dari pasal semua Tuhan akan nyatakan pada kita. Jangan buka mata kita melihat apa maksudnya kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Dari segi ekonomi, dari segi pekerjaan kita, dari segi kesehatan kita, dari segi cabaran-cabaran mungkin kecil bagi orang lain, tapi kalau itu penting bagi kamu, itu penting bagi Tuhan. Tuhan akan nyatakan ini. Satu peringkat, saya mengalami kuasa yang luar biasa dalam kehidupan saya tidak boleh tidak. Saya punya diagnosis, saya punya proceeding puja saya selepas itu yang saya mengalami itu. Saya bilang begini, saya tidak boleh tidak lagi mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Karena saya mengalami hal yang luar biasa, mukjizat. Amin. Saya tidak tahu macam mana mau berpikir seperti itu. Anak-anak kita semua sekarang ini privilege mereka luar biasa. Karena hampir semua bapak-bapak, anak ibu-ibu semua yang kenal Tuhan. Jadi Tuhan memelihara ibu, bapak yang kenal Tuhan, anak pun dipelihara. Tapi kami dulu tidak begitu. Bapak memang orang percaya, ibu orang percaya. Tapi saya ingat lagi waktu itu kami mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa. Saya tidak malu mau cerita ini karena menunjukkan kuasa dan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami lepas dari hutang. Ini kehidupan kami nih, saya tidak malu mau cakap ini. Setiap bulan, bila mama dapat gaji, kami pergi satu kedai. Saya ingat itu kedai di mana itu. Pergi bayar hutang. Hutang kami dari 300, 400 hingga 500 setiap bulan. Itulah yang mama bayar. Jadi yang berlaku ialah bayar hutang yang bulan lepas, ambil barang lagi untuk bayar gaji bulan berikutnya. Begitulah berulang-ulang. Saya selalu ikut mama karena saya mau angkat barang. Tahu apa itu? Tolong pilih barang dan sebagainya. Kesempatan juga saya mau beli barang saya suka. Tiap bulan begitu 400, 500, 400 begitu setiap bulan untuk bayar hutang sekarang. Jadi kedai tempat berhutang lah. Tapi ketika pada tahun 1994 ibu bapak saya mulai kenal Tuhan. Saya bukan bilang tidak kenal Tuhan, tapi mengalami kuasa Tuhan. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan selamat pribadi mereka. Ibu bapak. Dan waktu itu juga saya graduate daripada university. Dan saya dapat bersama-sama dengan mereka. Terakhir saya bersama dengan mama pada waktu itu 1994, saya ingat bulan 5, bulan 6 selepas saya graduate. Saya nampak dia berutang. Jauh di hati saya percaya Tuhan memelihara dan memberkati keluarga saya. Dan itulah bulan yang terakhir tahun 1994, saya lupa sudah bulan Maret atau bulan April itu tahun terakhir kami berutang. Selepas itu kami tidak berutang sudah. Di Cina aku bilang, Cikgu Ros, bila lagi datang mau beli barang beda, bila lagi mau berutang, dia bilang, oh tidak payah, cukup duit kalian balik terus bayar deh. Saudara, kuasa kebangkitan itu luar biasa. Kita akan mengalami, saya percaya setiap kita satu akan mengalami hal-hal seumpama ini, tapi untuk menuntut daripada kita untuk percaya melangkah dengan iman dan mengalami kuasa yang luar biasa seperti itu. Satu peringkat, saya berani cakap. Kadang-kadang bila saya persoalkan pada waktu itu, saya seperti orang yang beriman tanpa dasar. Dasar maksudnya dari segi bukti lah. Denny semua orang sudah bayar tahu dalam bus ini belum jalan, sudah jalan. Dengan iman langkah naik bus ikut itu program. Orang semua sudah bayar. Orang 70 ringgit kalau tahu kan tahu. Bila kamu mau bayar, yang perjalanan sering mau pergi tempat tujuan, saya bilang saya katakan dengan iman. Sebelum sampai itu lokasi, saya akan bayar. Saya berpikir advance. Dulu orang-orang seperti ini boleh berpikir seperti ini. Kamu sekarang boleh berpikir seperti ini karena kamu boleh beli telepon, boleh transfer. Dulu waktu kami 90-an mana begitu kan. Itu paling kurang pun pakai money order. Ada juga masih banking tapi mau pergi baris, mau pergi pakai buku, mau kasih keluar duit. Saya dalam bus. Handphone mana ada apps bank. Tapi saya katakan begini, sebelum sampai itu tempat daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang dalam perjalanan, malah sampai Bukit Mertajam di mana itu, di mana sudah sibuk sampai sudah kan dapat Pulau Pinang sudah kan. Durang semua turun pergi makan saya begini saya kesian diri saya karena durang boleh pergi sarapan pagi sampai jam 5 pagi kami dari KL naik bus, charter lah. Itu semua itu organisasi yang bayar cuma kayak bayar iuran saja. Dia bilang mau bayar, jadi orang turun pergi makan sana, kalau pergi makan tiada bawa saya pergi makan. Mau bayar itu suyuran pun tiada, apalagi mau pergi sarapan pagi, sebegini.
Tapi waktu itulah Tuhan bekerja. Saya percaya Tuhan bilang sebelum sampai Pulau Pinang saya akan bayar. Ada perempuan yang saya tidak kenal pergi salam dan bagi saya duit. Dia tunjuk kepala, dia pergi begini. Dia mau salam, dia mau pergi salam saja. Saya salam lah, seperti tadi juga kan suau juga. Ya kasih RM100. Satu keping RM100. Terus saya menangis di bus. Terus saya tidak segera makan. Terus saya masak itu terhadap Cina ada itu. Nah, saya bayar, saya bilang. Oh, nah kan ada duit kau dari awalnya kau tidak bagi, dia bilang. Tidak, baru saya dapat tadi. Tuhan hantar. Saudaraku, kuasa yang membangkitkan Yesus itu ada pada kita. Kalau kita berani melangkah dengan iman. Dan ini berlaku bukan pada macam usia kami yang bapak-bapak, waktu orang yang anak-anak muda ini. Macam umur presiden. Tapi berani percaya. Saya tidak mau sampaikan, tapi saya rasa masih terharu. Kadang saya berpikiran secara senang, macam ini itu boleh berlaku. Mungkin kawan saya bagi tahu bahwa itu perempuan Cina. Tidak ada. Itu perempuan itu saya tidak kenal. Kami dari UM, daripada Tengku Rahman College. Cuma dia saya berikutnya dia bilang, Tuhan bagi dia melihat. Tidak dalam mimpi kan apa, dia bilang satu besok dia bilang, kau akan nampak seorang pemuda di depan bus, dia bilang begini berdiri, kau bagi dia duit 100 gitu. Itu jangan saya tahu. Haleluya, puji Tuhan. Hidup dalam kuasa kebangkitan bukan beremosi tinggi, sensasi rohani semata-mata, pengalaman luar biasa saja, tetapi hidup harian yang dipenuhi kuasa Kristus. Kita bangun pagi saja, Tuhan bilang, bagi tahu Tuhan, apalagi yang Tuhan mau bagi surprise saya pada hari ini. Kuasa yang ada pada saya. Apalagi kalau kita ada isu, ada masalah, ada problem, ada cabaran, beritahu Tuhan ini cabaran saya. Saya mau lihat bagaimana Tuhan tolong saya. Amin. Hidup harian yang dipenuhi dengan kuasa Kristus. Nomor 6. Ini ada kecil sedikit tapi boleh nampak juga kan? Ini manifestasi kuasa kebangkitan. Yang pertama, menang atas dosa. Dalam Roma 6:14 mengatakan dosa tidak akan berkuasa atas kamu. Nah, dosa tidak akan berkuasa atas kamu adalah pernyataan firman Tuhan. Bukan pernyataan kita. Bukan kita bilang dosa tidak berkuasa dengan saya lagi ya. Bukan. Tapi di kebenaran mengatakan bahwa karena kita dalam Kristus, kuasa dosa tidak akan menguasai kamu lagi. Jadi kita kena bersetuju dengan apa yang firman Tuhan katakan ini, bahwa dosa tidak berkuasa kita lagi. Mungkin kamu masih lagi terikat, kita terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tapi firman Tuhan menyatakan yang sebaliknya, dia katakan tidak, kamu tidak dikuasai dosa lagi. Tidak, sekarang tubuh saya masih dikuasai dengan dosa ini, masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya alami ini. Saya mau tanya, mana kamu percaya? Firman Tuhan atau apa yang kau alami? Tuhan ini adalah yang fakta. Firman Tuhan mengatakan, firmanku lebih benar daripada apa yang kau alami. Tuhan sudah menyatakan bahwa kamu tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. So, apa yang kita harus buat? Yes Lord, amin. Saya tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Bukan karena saya mengalahkan dosa, tapi karena firman Tuhan menyatakan bahwa saya tidak akan dikuasai oleh dosa lagi. Hanya satu tuntutan untuk kita, yaitu percaya. Amin. Tidak melawan dosa dengan kekuatan sendiri, kita hidup dari identiti dalam Kristus. Kita adalah orang benar. Malah satu pernyataan yang ekstrim sekali yang boleh kita katakan supaya orang percaya bahwa kita tidak akan dikuasai oleh dosa lagi pada waktu kita sedang berdosa. Boleh bersama dengan saya? Atau melakukan perkara dosa itu. Walaupun di mata Tuhan Anda adalah orang benar, tapi kita masih dalam tubuh daging masih melakukan dosa. Tapi dosa yang kamu buat pada waktu sedang kamu buat itu sudah dihukum pada Yesus. Boleh bersama dengan saya? Yang real time ini yang sedang berlaku. Tapi iman kamu mengatakan begini, saya adalah orang benar pada waktu kamu sedang melakukan dosa. Saya adalah orang benar. Saya dibenarkan oleh darah Yesus. Yesus yang tidak pernah berdosa, tidak pernah dosa, dijadikan dosa supaya saya yang berdosa menjadi benar. Saya adalah orang benar. I'm the righteousness of Christ. I'm the righteousness of God in Christ. Beritahu ini dalam hati kita. Nyatakan, istiharkan itu. Saya beritahu kamu, pada waktu itu kuasa mengalir. Saya percaya. Malah saya mau saya mencabar saudara. Pada waktu Anda mengalami hal ini, nyatakan dengan iman. Kalau dengan mulut.
pada waktu sedang mau melakukan itu perbuatan itu, mungkin mau marah ataupun mau apa semua, katakan saya adalah orang benar dalam Kristus. Amin. Jadi kita hidup dengan identiti yang Tuhan sudah beri pada Anda. Oleh karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Yang nomor 2, hidup dalam damai. Dan mereka yang dalam Kristus hidup dalam damai dengan Allah. Malah mengalami damai yang diberikan oleh Kristus kepada Anda dan saya. Dalam Yohanes 14:27 firman Tuhan mengatakan, damaiku kuberikan kepadamu, bukan seperti yang dunia beri. Maksudnya Tuhan beri kita shalom, peace, damai yang luar biasa. Yaitu damai bukan bergantung pada keadaan. Damai dalam dunia ini adalah jikalau saya banyak duit, saya happy. Kalau saya sehat, saya gembira. Kalau tidak ada masalah, saya bersorak-sorai. Tidak. Walaupun apapun cabaran, kita tetap teguh dan penuh dengan ketenangan. Amin. Masih ingat lagi satu gambar pertandingan. Pertandingan melukis untuk menggambarkan tentang ketenangan, peace atau damai. Jadi banyaklah orang yang melukis kedamaian itu. Dia lukis pemandangan yang indah, kan? Langit biru, pas itu dia ada apa itu? Ada burung merpati terbang. Tapi sebanyak itu gambaran tentang damai itu. Dan juga ada yang gambar orang berpegang tangan berbagai bangsa, pakai baju berbeza-beza. Kan itu menggambarkan kedamaian. Nah, tapi ada satu yang mana? Dia punya lukisan adalah hitam. Apa itu ada ombak begitu luar biasa. Ombak yang kuat, ada kilat, ada gelora yang luar biasa. Tapi di tepi sedikit itu gambar itu ada batu-batu, dan di situ ada ibu burung dengan anak-anak dia dalam bertengger ke atas batu dan dalam keadaan relax. Begini itu mama ibu burung menjaga anak-anak dia, mungkin burung camar, tidak tahu. Itu yang mana? Karena dia menggambarkan kedamaian yang sebenarnya. Walaupun di sekeliling dia mengalami gelora, ancaman dan sebagainya, tapi anak ibu burung ini tenang di tempatnya, di lokasinya. Saudaraku, kedamaian yang Tuhan beri pada anak saya bukan bergantung pada keadaan. Macam mana saya mau gembira, sedangkan pekerja saya, kita malah sudah blaming kita di tempat kerja, jarak dan sebagainya, orang-orang sekeliling kita yang tidak bekerja sama dan sebagainya. Damai sebenarnya adalah dimanapun kita berada, kita boleh duduk tenang dan penuh damai sejahtera. Amin. Haleluya. Nomor 3, damai datang dari Kristus dalam kita. Nomor 3, kekuatan dalam kelemahan. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Wah, luar biasa. Jadi kita ada kekuatan dalam kelemahan kita. Yaitu kuasa kebangkitan sering nyata ketika kita lemah, ketika kita bersandar, kuasa Tuhan bekerja. Maksudnya bersandar berharap pada Tuhan. Amin. Pada waktu kita tidak ada harapan lain, penggantungan, tempat bergantung lain, hanya pada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Yang keempat, keberanian menghadapi masa depan. Dalam Roma 8:11 Tuhan menyatakan bahwa jika Tuhan membangkitkan Yesus, Dia juga akan memelihara hidup kita. Amin. Masa depan kita betul-betul terpelihara dalam Tuhan. Amin. Kita ada pengharapan yang luar biasa, malah pengharapan yang pasti. Kita mempunyai pengharapan yang orang bilang harap-harap, dia bilang harap-harap, kan mudah-mudahan. Tidak. Pengharapan kita Kristus adalah pasti, yakin. Amin. Haleluya. Ini yang berlaku. Yang pertama, menang atas dosa, hidup dalam damai, kekuatan dalam kelemahan, dan keberanian menghadapi masa depan. Ini sebahagian saja ini yang saya jelaskan pada waktu ini. Tuhan akan nyatakan kepada Anda dan saya kuasa yang manifest dalam kehidupan Anda dan saya setiap hari, oleh karena kuasa yang kita miliki itu adalah kuasa yang sama dengan kuasa Bapa di surga. Gunakan dan aplikasikan ketika membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, nanti saya bagi satu ilustrasi. Apa beza mengetahui dan mengalami? Kuasa yang perlu dikonek, disambung, kan? Bayangkanlah elektrik di rumah ada, tapi sistem ada, semua ada. Tetapi jika tidak disambung, dikonek, tidak di switch on,
Tidak arti kan? Betul kan? Terutama yang di DB lah, distribution box tuh. Yang Swiss yang paling utama itu kalau di off. Ada karan kita kan bilang, ya ada Pak, sebelah saya menyerah, kenapa kita tiada? Itu kadang kita kadang-kadang kita bilang, bikin jenguk itu Swiss Pak. Tapi kadang kita lupa bahwa hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita sebagai percaya. Swiss kita adalah iman. Amin. Iman adalah sambungan kepada kuasa Tuhan itu. Percaya, berani melangkah dan percaya. Amin. Apa yang Tuhan nyatakan pada Anda dan saya tentang kuasa yang kita miliki dalam Kristus. Amin. Haleluya. Nah, ini halangan. Saya mau beritahu juga anak-anak kita perlu berpikir negatif juga. Haleluya. Maka Barnabas tidak mengalami kuasa ini karena masih hidup dalam yang pertama, rasa bersalah. Beliau bersama dengan saya, jemaat Tuhan, saya BOB. Conscience kita tanya. Kita punya naluri, kita punya hati nurani, kita bertanya. Apakah kita lebih cenderung melihat kepada dosa ataupun kebenaran kita dalam Kristus? Iblis mau melihat kita kepada tuduhan-tuduhan segala perbuatan tindakan kita yang salah. Sampai sekarang pun. Tapi Roh Kudus, firman Tuhan membuat kita melihat dalam alam roh. Hidup oleh roh, melihat bahwa siapa kita dan Kristus oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Yaitu Anda dan saya sudah dibenarkan. Kita adalah orang benar. Bukan karena perbuatan kita sampai sekarang masih tidak sempurna. Tapi kita dibenarkan oleh karena darah Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia mati bukan hanya dosa kamu yang lalu, tapi seumur hidupmu. Percaya ini. Kita adalah orang benar. Amin. Yang kedua, rasa takut. Ketakutan selalunya memang bertentangan ataupun kutub yang tidak sama dengan iman. Kalau kamu takut, kamu tidak ada iman. Kalau kamu ada iman, ketakutan kamu hilang. Dan yang ketiga, yaitu kita masih lagi bersandar pada kekuatan dan kemampuan kita, usaha kita. Dalam Roma 8:15, firman Tuhan berbunyi seperti ini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan atau perhambaan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh, dan saya mau kamu take note, roh yang membangkitkan Kristus itu ada dalam diri kita. Roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan roh itu berseru, ya Abba, ya Abba. Ya Bapak, kamu tidak menerima roh perhambaan atau roh perbudakan, tapi roh sonship ataupun sebagai anak. Saya mau jelaskan ini. Orang bilang, saya pernah tua, kita ini anak angkat saja. Karena ada firman Tuhan, kamu diangkat sebagai anak kan. Jadi kalau anak original, anak kandung dengan anak angkat macam ada, selain dia punya level kan. Macam kalau kau tahu, kita sedar dalam film-film lah, yang kau ini anak angkat kan rasa macam rendah diri sedikit. Saya beritahu kamu, Anda dan saya bukan anak angkat. Tapi kita menerima berkat, malah menerima pengangkatan ini, maksudnya keistimewaan sebagai anak, dan anak betul-betul. Karena tubuh dan dirimu yang sebenarnya sudah mati bersama Kristus. Yang bangkit dan hidup baru, maka katakan lahir baru adalah Anda dan saya sekarang. Jadi kita lahir dari Bapa. Kita adalah anak, bukan anak angkat. Jadi bersama dengan saya. Besokan, pagi tadi saya mengutung atas hidap tadi. Sampai pagi bangun pukul 6, tidak buat apa-apa, tunggu sarapan saja, bagus pergi putung-putung. Saya pasanglah khotbah yang saya boleh dengar di YouTube. Sampai dengar khotbah. Dia kasih ingat saya. Seperti firman Tuhan mengatakan, Denny, kau bukan anak yang diangkat kan? Kau anak yang dilahirkan baru. Jadi kita bukan second class. Kalau kita sama dan lebih luar biasa, saya katakan ini, daripada bangsa Israel. Ini pernyataan iman saya, bahwa kita ini lahir baru. Malah saya cakap ini secara umum, karena banyak bangsa Israel sudah lahir baru kan. Tapi secara umum bangsa Israel, anak umat pilihan Allah, mereka juga perlu lahir baru. Sama seperti Bapa di surga Yesus beritahu kepada Nikodemus, kau perlu dilahirkan kembali.
Dan kita semua sudah dilahirkan kembali, dan kita adalah anak. Amin. Bukan roh perhambaan, tapi roh anak yang memang kita boleh panggil Bapa, ya Abah, ya Bapa. Yang membuka, menghancurkan ataupun meniadakan segala ketertiban, keteraturan, prosedur, apalagi ranking dan sebagainya untuk dapat datang dan menghadapi Bapa yang merupakan raja segala raja bagi kita. Karena bila anak, kita boleh datang macam anak. Kita tidak boleh halang anak datang. Dia tidak tahu peraturan. Yang dia tahu ialah Bapak sayang kepada saya. Sudah bersama dengan saya. Inilah kenapa kita memiliki kuasa yang luar biasa. Kita memiliki kuasa sebagai anak. Oleh itu roh berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu tidak menerima roh perhambaan. Ketakutan menghalang aliran kuasa. Kasih karunia membuka aliran kuasa tersebut. Dan ini mengalir apabila kita menerima dan mengiyakan dan bersetuju dengan firman Tuhan bahwa I am the Son of God. Karena kuasa yang telah Tuhan beri pada Anda dan saya melalui kebangkitan Kristus. Amin. Haleluya. Nomor 9. Kunci. Ini kunci dia. Jadi, menentu apa yang harus saya buat? Rest. Relax. Tenang. Duduk, diam di kaki Tuhan. Amin. Inilah kunci dia. Saya tidak tahu lah jika ada khotbah di ujung dia bilang, apa kunci dia? Kamu harus berusaha lebih lagi, harus ini, tidak. Oleh karena kasih karunia Tuhan, pekerjaan Yesus selesai di kayu salib sempurna, satu yang kita perlu buat, rest. Karena firman Tuhan mengatakan Ibrani 4 ayat 10, dia katakan, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Maksudnya apa? Kalau kamu masih bekerja untuk mengalami kuasa, kamu katakan begini, seakan-akan seperti ini. Apa yang Yesus lakukan di salib tidak cukup. Tapi apa Yesus katakan ketika dia menyerahkan, sebelum menyerahkan nyawanya, dia katakan sudah selesai. Maksudnya segala pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang sepatutnya dilakukan oleh kita untuk mendapat perkenan dari Tuhan, telah Tuhan Yesus selesaikan bagi pihak kita dan selesai sempurna. Dan salah satunya untuk kita dapat menghargai dan melihat bahwa pekerjaan Yesus itu sempurna adalah duduk diam, rest. Karena Bapa di surga telah menyelesaikan semuanya bagi Anda dan saya. Amin. Oh, luar biasa. Kuasa kebangkitan mengalir apabila kita berhenti berusaha untuk layak, percaya kepada karya selesai Kristus, dan hidup dalam rehat iman. Walaupun tubuh kita lihat tenang, tapi iman kita mengatakan amin. Amin. Bahwa Tuhan Yesus di pihak Anda dan saya. Apapun situasi Anda sekarang ini. Haleluya. Nah, mari kita buat satu penegasan. Kuasa kebangkitan tidak diaktifkan oleh usaha manusia, tetapi oleh iman kepada karya selesai Kristus. Jadi apa kunci dia? Penegasan yang terus kita lihat bahwa Yesus telah menyelesaikan semuanya bagi Anda dan saya. Oleh itu kita memiliki semua apa yang Tuhan janjikan. Dan pada hari ini, konteks kita hari ini adalah kuasa kebangkitan yang ada pada kita melalui Roh Kudus yang ada dalam kita. Amin. Itu manifest dengan luar biasa untuk Anda dan saya. Kalau saya kan, mari kita berpikir secara sedikit logik juga lah. Kalau beginilah pernyataan firman Tuhan, maka sebabnya apa yang harus tindakan kita? Hah? Kita tidak perlu takut. Kalau ada masalah dan isu dalam keluarga kita, dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan akan selesaikan. Dan saya perlu pucuk diri saya untuk bersetuju dengan firman Tuhan ini. Walaupun saya punya kedagingan ini menuntut saya berbuat sesuatu. Kadang-kadang saya lihat bahwa saya gagal dan sebagainya. Ataupun saya melihat bahwa saya tidak mampu. Maka saya harus mempertingkatkan diri saya. Memang betul lah, harus mempertingkatkan diri, belajar, tinggikan, ambil lagi sijil dan sebagainya. Tapi kita melihat dengan iman bahwa Tuhan di pihak kita. Malah Tuhan di pihak mereka sepenuhnya apabila kita lemah. Jadi saya bersetuju ini. Saya katakan bahwa sebagai seorang pentadbir di sekolah, saya bukan hebat. Banyak lagi pengotor-pengotor yang hebat di luar sana. Orang bilang, oh banyak kelemahan. Memang betul pun sebab baru berapa bulan juga kan. Saya cakap ini yang menuduh di hati saya. Tapi saya katakan ini dengan iman. Tuhan,
lebih lemah saya sebagai pentabir. Lebih besar kuasa-Mu mengalir untuk saya. Nanti kalau sesuatu terjadi di tempat di mana saya bertugas luar biasa, dari pengurusan kauman, pengurusan sumber manusia, pengurusan PDP, pengurusan kurikulum, semua pengurusan hand dan sebagainya baik, saya tahu bukan saya. Itulah Tuhan. Amin. Dan saya excited sekarang nih, Tuhan, apalagi yang Tuhan mau buat dalam pekerjaan saya. Apalagi ide yang Tuhan bawa bagi, tiba-tiba dia bagi Tuhan bagi ide. Luar biasa. Amin. Oh, haleluya. Jadi bukan diaktifkan oleh usaha manusia dan juga bukan kekuatan kita, juga bukan kelemahan kita. Kadang-kadang kekuatan kita sombong, kelemahan kita rasa rendah diri. Bukan, tetapi dengan iman kepada karya Yesus yang sempurna, selesai, tuntas dalam bahasa Indonesia, sempurna di kayu salib. Mari kita lihat aplikasi, boleh kan? Apa yang saya boleh aplikasikan? Sebagian ini yang boleh kita praktikkan. Hidup dalam kuasa kebangkitan bermaksud berdoa dengan yakin. Bapak, boleh Bapak, kau tahu saya perlu ini, saya perlu duit ini. Sedikit lagi, tidak banyak lagi lah, tinggal mungkin 10.000 lagi, makanya cukup. Tuhan, tolong saya. Bagi saya ide, apa yang harus saya buat? Saya tahu Tuhan beri kasih duit sana depan saya, tapi Tuhan akan lakukan banyak cara. Tuhan pakai orang, Tuhan pakai macam-macam lah peluang-peluang dan juga mungkin bisnis dan sebagainya untuk saya dapat duit. Nyatakan itu dengan berani. Nih Tuhan, tidak layak mau minta dalam hati kita, muli-uli mayakan. Hingga karena jalanin saya melakukan dusun itu kan, karena kita dituduh seperti itu, iblis menuduh kita meminta, maka di gereja pun mau tidak mau saja, dia bilang kita lebih berani datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, menolak tuduhan. Kau tahu kami yang sudah kau buat, ya saya tahu, tapi saya lebih tahu apa yang Tuhan Yesus sudah buat untuk saya punya kelemahan. Kan beritahu nih pada yang menuduh kita, baik hati kita, baik iblis dan sebagainya. Kita tidak dikuasai dosa, ini perlu tuntutan iman. Tidak dikuasai dosa. Malah pada waktu kita masih melakukan hal itu, kita katakan saya tidak dikuasai dosa lagi. Karena bukan saya, tapi roh yang dalam saya. Amin. Hidup dalam damai. Amin. Itu pun tuntutan iman. Saya percaya Tuhan Engkau beri saya dapat sejahtera luar biasa. Bukan ikut perasaan saya, tapi ikut apa yang Engkau nyatakan. Dan bersandar pada Roh Kudus. Saya suka juga ada satu pengajaran yang supaya kita berbicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus pagi gitu. Tapi sebenarnya begini, saya beritahu, tidak salah juga itu. Tuhan tahu juga kita punya limited, kita punya understanding gitu. Tapi boleh bersama dengan saya. Mulai hari ini jangan bilang Roh Kudus, bilang Bapak. Bapak, karena itu Roh Kudus itu Bapak. Roh Bapak di surga, Roh Yesus. Bapak, maksudnya Bapak bukan sana jauh, Bapak dekat dengan kita, di dalam diri kita, yaitu rohnya bersama dengan kita. Boleh bersama dengan saya, amin. Bersandar pada Roh Kudus. Mari kita buat deklarasi iman, boleh kan? Karena ini saya mau semangat sedikit, boleh kan? Saya semangat sedikit buat deklarasi iman nih, karena bila kita firman Tuhan mengatakan percaya dalam hati dan nyatakan dalam mulut kita, itu berkuasa itu. Jangan pandang rendah dengan perkataan kita punya mulut lidah kita ini. Yakobus ajar, dia bilang lidah ini kecil tetapi boleh kasih bakar hutan ini, bisa betul. Tapi coba kita lihat dari segi yang positif. Lidah ini boleh menyatakan hal-hal yang luar biasa, kuasa, kasih, mukjizat dan sebagainya. Amin. Haleluya. Saya baca dulu, nanti kita baca sama-sama. Kuasa yang membangkitkan Yesus hidup di dalam saya. Saya tidak hidup dengan kekuatan sendiri. Saya hidup dalam kuasa Kristus. Saya menang atas dosa, ketakutan, dan kelemahan. Saya hidup dalam damai dan kemenangan. Dalam nama Yesus, amin. Boleh bersama-sama? Oke, ready? Kuasa yang membangkitkan Yesus hidup dalam saya. Saya tidak hidup dengan kekuatan sendiri. Saya hidup dalam kuasa Kristus. Saya menang atas dosa, ketakutan, dan kelemahan. Saya hidup dalam damai dan kemenangan. Dalam nama Yesus, amin.
Nah, mari kita tutup. Saudaraku, salib memberi pengampunan, kebangkitan memberikan kehidupan, Roh Kudus memberi kuasa. Dan hari ini kita dipanggil untuk hidup di dalam kuasa itu setiap hari. Amin. Mari tunduk kepala semua, kita berdoa. Terima kasih.